Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutkan kitab Kifayatul Ghulam, pasal yang kedua. Inilah faslun, bermula ini fasal pada menyatakan najis. Jadi masalah najis hari ini. Adapun najis itu terbagi atas dua bahagi. Jadi dua lah najis. Pertama ngarannya najis yang besar, dan kedua najis yang kecil. Jadi dibahas idin satu persatu. Adapun najis yang besar itu yaitu, ini kalau bahasa Arabnya mughallazah, ini anjing dan babi dan anak bagi keduanya. Anak bagi keduanya. Misalnya anjing kawin dengan kambing, lahir anak, sama najis mughallazah juga. Sama babi kawin dengan sapi misalnya, lahir anaknya, ini jadi najis mughallazah atau najis besar. Atau barang yang jadi daripada keduanya, misalnya itu tadi anaknya atau barang yang jadi dari keduanya, maka yaitu najis yang besar juga. Ini tadi, dan anak yang bagi keduanya, yang jelas anaknya lah. Ada ini barang yang jadi dari keduanya, ya tadi anjing kawin dengan kambing misalnya, lahir anak, itu termasuk najis mughallazah. Terus maka yaitu najis yang besar juga, dan yang dinamai najis yang kecil. Ini najis yang kecil itu yaitu kencing dan birak atau berak kalau bahasa kita. Kalau kita ya buang air besar, dan darah dan nanah dan lain daripadanya seperti tahi binatang dan tahi burung dan lainnya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, tahi manahi atau kotoran itu hukumnya najis, tapi najis kecil. Najis kecil ini cukup dibersihkan bendanya, kalau ada bendanya, hilang bau, rasa dan warnanya, cukup. Kalau najis mughallazah nanti akan disebutkan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Makanya najisnya mughallazah besar karena cara membasuhnya lain. Dan terbagi pula najis yang besar itu atas dua bahagi. Ada dua bahagi. Pertama najis hukmiyah namanya, najis secara hukum. Dan kedua najis ainiyah, bendanya ada. Ada yang ini kan ada bendanya, yang pertama ini. Adapun yang dinamai najis hukmiyah itu yaitu barang yang tiada di dirinya, tidak ada dirinya, tidak ada bendanya. Seperti bersentuh kita dengan anjing, tidak ada bendanya, itu tidak kelihatan. Dan babi, kemudian kering ia sebelum dimasak, sebelum dimasuk, demikianlah yang dinamai najis hukmiyah. Mana tadi? Anjing dan babi kemudian kering ia sebelum dibasuh, kayak ini dimasak apa ini? Kita ulang sini. Yaitu barang yang tiada dirinya, barang yang tiada dirinya, tidak ada bendanya maksudnya ini. Seperti bersentuh kita dengan anjing dan babi, kemudian kering ia, kita tersentuh anjing dan babi sebelum dimasak. Kayaknya dibasuh ini. Sebelum dibasuh, demikianlah yang dinamai najis hukmiyah. Ini dari catatan ini, apakah dibasuh atau dimasak maksudnya. Adapun najis ainiyah yaitu seperti bersentuh kita dengan anjing yang basah. Ini tadi kering anjingnya, ini basah. Atau dengan babi yang basah, atau dengan darahnya atau lainnya, demikianlah yang dinamai najis ainiyah, sebab ada bandanya atau dirinya itu.
kelihatan basah misalnya. Kalau lawan anjing tadi kering, ya sebelum dimasak lah. Oh iya ya, dimasak. Anjing dan babi yang sebelum ia dimasak berarti dalam keadaan kering itu, nah tersentuh itu dianggap najis hukmiyah tersentuhnya. Adapun dengan anjing dan babi yang basah awaknya atau dengan darahnya atau lainnya, maka itu najis ainiyah karena kelihatan bandanya. Ini dimasak juga ini. Dan terbahagi pula najis yang kecil itu kepada dua bahagi. Pertama najis hukmiyah juga sama namanya. Dan yang kedua najis ainiyah namanya. Hukmiyah tadi secara hukum, ainiyah ada bendanya. Cuma sekali lagi ini tadi kalau najis mughaladzah terbagi dua juga, hukmiyah dan ainiyah. Secara hukum dan ada bendanya, secara hukum dan juga yang kedua ada bendanya. Sama najis kecil juga terbagi dua, hukmiyah dan ainiyah. Adapun yang dinamai hukmiyah pada najis kecil, yang kecil itu yaitu kencing yang kering, kencingnya kering bertemu badan kita atau pada kain kita yang tiada lagi rupanya, kada ada bendanya lagi, tidak ada bendanya. Demikianlah yang dinamai najis hukmiyah karena secara hukum saja, karena tidak kelihatan, yang hukmiyah yang kecil. Dan yang dinamai najis ainiyah yang kecil itu seperti kencing yang basah dan tahi yang basah dan darah dan nanah dan lainnya. Demikian dinamai najis ainiyah yang kecil karena kelihatan bendanya. Adapun najis besar itu tiadalah ia suci dibasuh dengan air sekali basuh, melainkan dengan disamak dengan 7 kali basuh, disamak dengan 7 kali basuh dengan air yang suci. Disamak ini orang bahasa bahari ini, ya dibasuh lah gitu. Dibasuh dengan 7 kali basuh dengan air yang suci, lagi menyucikan bagi lainnya, seperti dicampur di dalam basuh yang 7 itu dengan tanah sekali basuh pada barang mana tempat dalam basuh yang 7 itu, apabila kemandaknya nomor 1 atau nomor 2 kan. Pokoknya 7 kali, salah satu di antara 7 itu ada dicampur dengan tanah. Pada awalnya atau pada akhirnya terserah, atau pada pertengahannya, niscaya memadalah, cukuplah, berarti mencukupi menyucikan najis yang besar itu, tetapi adalah menyempurnakan tanah dengan air itu, hendaklah keruh air itu. Demikian kaifiat atau cara menyamak najis yang besar itu. Apa nih? Menyamak najis yang besar itu atau membersihkan atau ya menyamak bahasa. Menyamak najis yang besar itu. Adapun rukun menyamak itu 4 perkara. Nah, jadi rukunnya ada sekalinya. Rukun menyamak ini untuk membersihkan air najis besar. Pertama, menghilangkan warna najis itu bila ada warnanya pada bekasnya. Dan kedua, menghilangkan rasanya. Wah, mungkin ini dirasakan, ya perkiraan aja lah. Yang ketiga, menghilangkan baunya. Nah, ini kawal dicium. Dan keempat, dengan yakin. Tetapi syarat menghilangkan ain najis itu dahulu, ain atau benda najis itu dahulu daripada basuh yang 7 kali, niscaya sempurnalah sucinya. Jadi sebelum basuh 7 itu dihilangkan dulu ainnya, bendanya najis itu. Adapun najis yang kecil itu hendaklah disucikan dengan air yang suci, lagi menyucikan, atau dalam bahasa kita fikih ini air mutlak bagi lainnya, atau dengan batu yang suci. Bisa juga tidak ada air, bisa dengan batu. Tetapi hendaklah dengan 3 buah batu, kalau dengan batu 3 buah, atau dengan 1 batu yang ada baginya 3 penjuru, 3 penjuru, 3 sisi, yakni 3 persegi. Batu itu lagi gasal atau kasat gitu, ada licin batunya, gasal ini bacanya. Ya, tidak licin, ya, jenis kasat batunya. Adapun syarat istinja dengan batu yaitu 3 perkara. Ini nanti kita bahas. Wallahu ta'ala anhu bis-shawab.